Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 75. Maka apakah kamu, maksudnya kaum muslimin, masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi di Madinah yang mengubah isi Taurat, terutama mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini adalah petunjuk bahwa kaum Yahudi itu mereka merubah ayat Allah. Supaya apa? Untuk menutupi kebenaran. Dan ini kebiasaannya mereka. Kemudian Allah berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhuhum ila ba'dhin qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun." Ayat ke-76 artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepada kamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhan kamu? Tidakkah kamu mengerti?" Di dalam Taurat diterangkan tentang Nabi Muhammad SAW yang akan datang sebagai Nabi terakhir. Tetapi keterangan itu disembunyikan oleh orang Yahudi karena takut akan menjadi bumerang bagi mereka. Ayat yang berikutnya, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Maksudnya mereka merubah ayat atau menghapus ayat. Apakah mereka itu tidak berpikir bahwa Allah itu melihat mereka, mengawasi mereka? Kemudian, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang awam Yahudi, ahlul kitab. Dan termasuk di sini juga orang-orang awam Nasrani yang nggak tahu tentang kitab Injil. Mereka hanya ikut-ikut apa kata rohib, apa kata ahbar, ya. Jadi hanya ikut-ikutan aja. Ya, mereka tidak tahu isi kitab, tetapi hanya berangan-angan saja. Ya. Kemudian, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim. Wawailul lahum mimma yaksibun. Kemudian di ayat ke-79, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, maksudnya untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Maksudnya menjual di sini itu apa? Apakah dia menulis kitab gitu, kemudian dia jual? Enggak, maksudnya bukan begitu. Maksudnya dia menghapus kebenaran itu, diganti dengan kebenaran versinya dia. Untuk apa? Supaya dia
orang lain tidak mendapatkan petunjuk, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan dia menyuruh orang untuk mengikuti apa yang sudah dia racik, apa yang sudah dia tulis, dengan sengaja merubah isi firman Allah dan berkata ini dari Allah padahal bukan dari Allah, maka merekalah orang-orang yang celaka. Ya, kalau sekedar kafir aja, ya jelas kafir. Ini kafir terus plus dusta atas nama Allah. Ini dosanya jauh lebih besar karena mengklaim sesuatu yang tidak Allah katakan. Demi apa? Demi memperoleh sesuatu yang bersifat duniawi. Ya. Yang ini jelas bahwa dunia itu fana. Ya. Memalsukan dan mengubah ayat untuk kepentingan dan keuntungan. Karena kalau orang masuk Islam, maka kelompoknya akan rugi. Ya, kelompoknya akan berkurang agamanya. Maka dari itu dia ubah isi supaya orang tidak mau menerima kebenaran. Dua dosa, dosa kufur dan dosa dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ya, ma'dudah ya. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falay yukhlifallahu 'ahdahu. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Nah, salah satu sifat dari mereka itu menentang. Ya, sudah diturunkan ayat, jangan melakukan hal ini. Ya. Nanti kamu diancam neraka, nanti kamu binasa di neraka. Mereka bilang, saya tidak akan disentuh ya oleh neraka. Ya. Sama seperti ahlul batil firqah batiniyah. Sekarang ada yang bilang, saya bisa mematikan api neraka. Saya punya posisi, saya bisa masuk neraka, bisa menyelamatkan kelompok saya. Itu kaum batiniyah. Dan kaum batiniyah ini mereka masuk ke agama Yahudi juga ya. Karena agama Yahudi mereka berpecah belah ya, menjadi 70 kelompok ya. Kemudian bal man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian Allah berfirman, bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat ini menjelaskan ayat yang sebelumnya, yaitu mereka sudah mengingkari firman Allah yaitu Al-Quran, kemudian mengingkari firman Allah yaitu kitab Taurat yang belum mereka ubah isinya, kemudian mereka berdusta atas nama Allah, plus mereka juga menentang, ya saya tidak mungkin masuk neraka atau saya bisa menyelamatkan diri dari neraka. Ya, itu klaim hanya amani, ya, hanya angan-angan mereka.